Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha وفسقوا فيها فحق عليها قول فدمرناها تدميرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu lahu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada kaum muslimin umumnya, terlebih diri khatib pribadi khususnya, marilah kita bersama-sama tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab takwa adalah bekal seorang hamba ketika ia menghadap kepada Sang Pencipta, bekal yang kelak menjadi hujah baginya di hadapan Tuhannya, bahwa kehidupannya di dunia ini telah digunakan sebaik-baiknya. Untuk itulah, wahai kaum muslimin sekalian, marilah kita perbaiki dan kita satukan niat dan tekad untuk meraih predikat golongan makhluk Allah yang muttaqin, yang selalu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengambil atau melaksanakan perintahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam situasi kondisi sekarang ini bangsa Indonesia dilanda berbagai macam kendala dan beberapa musibah. Bahkan peristiwa-peristiwa ini mencuat ke berbagai belahan dunia. Namun dalam kondisi pandemi sekarang ini dan di penghujung zaman ini, kita tetap konsisten melaksanakan perintah-perintah Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara satu kesatuan yang utuh, dan itu sudah dilaksanakan dan dicanangkan oleh para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang memang menggagas keutuhan negara NKRI ini. Buktinya bahwa falsafah negara Indonesia merupakan rumusan daripada para ulama, sebab para ulama merupakan pewaris para nabi, sehingga risalah Rasulullah SAW tersampaikan dari awal Rasul hijrah dan menyampaikan risalah hingga di penghujung dunia ini. Ulama sebagai penerus. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah,
risalah yang dibawa oleh para ulama merupakan ketentuan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mensabdakan melalui hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kamu semua, berwaspadalah kamu semua, karena firasat orang mukmin itu nyata. Sebab ia melihat dengan cahaya nur ilahi. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi dari Sa'id Al-Khudri. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya lah para ulama dan para anbiya dan para pemegang risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan batas dan kapasitas di tengah-tengah dinamika masyarakat negara yang tercinta ini, sehingga jangan sampai terjadi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Artinya wallahu a'lam bishawab. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup di negeri itu supaya mentaati Allah. Akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri ini, maka sudah sepantasnya lah Allah Subhanahu wa taala menentukan dan kemudian akan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 16. Bahkan dijelaskan di dalam tafsir Al-Jalalain karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsir Al-Jalalain mengenai tafsir ayat tersebut. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup atau mewah di negeri tersebut, yakni orang-orang kaya yang dimaksud para pemimpin. Menurut tafsiran dalam kitab Jalalain, maksud daripada orang kaya dan mewah di negeri tersebut adalah para pemimpin. Oleh karena itu mereka diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang dilakukan, mereka menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka azab akan turun di negeri tersebut dan akan membinasakan negeri tersebut sebinasa-binasanya dan akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Itu berdasarkan penafsiran dari tafsir Al-Jalalain. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa itu merupakan takdir Allah bahwa Indonesia memiliki beberapa ulama-ulama karismatik yang bisa memberikan tuntunan melalui firasat-firasat ulama, baik ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama di zaman abad sekarang ini. Sebagai contoh, ulama terdahulu memberikan gambaran di dalam kitab Nasaihul Ibad bahwa negara ini tidak akan berdiri tegak, bangsa ini tidak akan berdiri tegak apabila 4 faktor diabaikan. Pendapat ini disampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir 1813 dan wafat 1897, merupakan salah seorang ulama Nusantara yang karismatik dan berjasa besar
Ia lahir di Tanara, Banten, Kecamatan Tirtayasa, Jawa Barat. Nama lengkapnya beliau yaitu Abu Abdullah Al-Mukti Muhammad An-Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Nah, dalam paparan kitab tersebut ditegaskan tidak akan berdiri tegak suatu negara, suatu bangsa, bahkan dunia ini akan roboh bila mana tidak ditopang oleh 4 pilar. Yang pertama dalam konteks kitab tersebut yang berbunyi qiwamud dunya bi arba'atin asya. Ilmil ulama wa adlul umara wa sihaul agniya wa du'aul fuqara. Falaula ilmil ulama lihalukal jahil walaula adlul umara li'aklan nasa ba'duhum ba'da walaula sihaul agniya lihalukal fuqara walaula du'aul fuqara lihalukal agniya. Fa'ayyul firqa'u ahimmu yang duruka. Yang artinya di dalam penjelasan kitab Nasaihul Ibad tersebut tidak akan berdiri tegak suatu negara, suatu bangsa atau bahkan dunia terkecuali di faktor ditunjang oleh 4 pilar. Yang pertama karena ilmunya ulama. Yang kedua, pemerintahan yang adil. Yang ketiga, kedermawanannya orang yang kaya. Dan yang keempat, doanya orang-orang fakir. Dilanjutkan, maka sekiranya tidak ada ilmu ulama, sesungguhnya akan rusak orang-orang bodoh. Sekiranya tidak ada keadilan dari para pemimpin atau para pejabat pemerintah, sesungguhnya manusia akan saling memakan, memangsa, bahkan membunuh antara sebagian satu dan sebagian yang lain. Yang keempat, dan sekiranya tidak ada doa orang-orang fakir miskin, sesungguhnya akan rusak orang-orang kaya. Lalu kelompok mana yang paling penting dalam pandangan Anda? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga lantunan khutbah yang disampaikan secara singkat ini mudah-mudahan membawa ketenangan kita dan bisa menyikapi keadaan negara bangsa ini, bahwa kondisi seperti ini harus disikapi dengan bijak dan arif. Bahkan harus ada kesadaran yang tinggi dari berbagai macam pihak. Kita yakin bahwa para ulama memiliki firasat yang tajam sehingga mereka memberikan pesan-pesan dan nasihat-nasihat membina akhlak dan akidah bangsa ini agar tidak pada terjerumus kepada kebinasaan yang tadi disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa Allah akan menghancurkan dan membinasakan penduduk negeri tersebut manakala mereka itu kepemimpinannya tidak adil dan zalim. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kepada Allah berdoa, semoga para pemimpin kita, para ulama-ulama kita, para agnia dan orang-orang kaya kita, fakir miskin itu saling tunjang menunjang dan bisa menjadikan tali simpul erat hingga negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.